Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina ajma'in. Fa ya ibadallah أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون المؤمنون حيث قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Terlebih dahulu marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan bahwasanya kita hanya beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, washkuru ni'matallah, dan bersyukurlah atas nikmat Allah, in kuntum iyyahu ta'budun. Jika kalian mengaku bahwasanya kita semua hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat iman, kita bersyukur atas nikmat Islam, dan kita bersyukur atas nikmat kesempatan sehingga kita bisa kembali menunaikan kewajiban kita melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan iman dan Islam di dalam hati kita sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Salawat salam senantiasa tercurah limpah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, juga umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan beliau hingga yaumil qiyamah. Dan kita senantiasa berupaya untuk mengikuti dan menteladani Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwasanya kita loyal, kita setia dan cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, tidak lupa Al-Khatib berwasiat pada diri khatib pribadi dan jamaah kaum muslimin umumnya untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan menjalankan perintah Allah, dengan senantiasa mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah, yaitu di antara paling utama adalah kita menjauhi perbuatan syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tema khutbah kita pada kesempatan siang hari ini tentang mujahadatun nafs, melawan diri sendiri. Di dalam surah Al-Hajj ayat ke-78 Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berjihad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajahidu fillahi haqqa jihadih." Dan berjihadlah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar jihad. Al-Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan dan menafsirkan bahwa ini maksud dengan berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad adalah al-qiyamu at-tam bi amrillahi ta'ala. Kita menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Wa da'watul khalqi ila sabilih, dan juga menyeru manusia untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk taat kepada Allah, untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan jihad adalah, atau yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah mujahadatun nafsi wal hawa,
yaitu kita memerangi melawan diri sendiri dan juga hawa nafsu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya menyebutkan wal mujahid, orang yang berjihad, seorang mujahid menjahada nafsahu fi ta'atillah. Siapa yang berjihad, siapa yang melawan dirinya di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian sahabat ridwanullahi taala anhum juga pernah ditanya tentang siapa itu mujahid, apa itu jihad. Maka mereka mengatakan, ibda binafsik fajahidha. Mulailah dari dirimu sendiri dan lawanlah. Ibda binafsika faghzuha. Mulailah dari dirimu sendiri, lalu tundukkanlah dan taklukkanlah dirimu atau hawa nafsumu. Ini menunjukkan bahwasanya mujahadatun nafs, melawan diri sendiri adalah suatu perkara yang senantiasa kita fahami. Sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sebuah nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga wasiat dari para sahabat ridwanullahi taala anhum. Para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mujahadatun nafs, melawan nafsu, melawan jiwa, melawan diri sendiri adalah kita melawan diri kita ketika diri kita mengajak untuk melakukan keburukan. Ketika diri kita mengajak untuk melakukan maksiat dengan cara kita membawa diri kita, nafsu kita, hawa nafsu kita, jiwa kita di dalam apa yang telah ditetapkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam menjalankan perintah, di dalam apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dimaksud dengan mujahadatun nafs. Ya masalah Jumat rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala mengatakan bahwa mujahadatun nafs, melawan diri sendiri, ada 4 tingkatan. Yang pertama kata beliau adalah mujahadatuha ala ta'allumil huda wa dinil haqq, yaitu melawan diri sendiri saat kita mengetahui petunjuk Allah, saat kita mempelajari Al-Quran dan hadis, dan juga saat kita mengetahui agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang ketika kita membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membaca kitab-kitab, buku-buku, nasihat-nasihat para ulama, ilmu yang kita ketahui, yang kita pelajari dari para ulama, terkadang dari dalam diri kita muncul kebosanan. Di dalam diri kita muncul ketidaksukaan, ketidakmauan, dan ketidakkonsistenan di dalam mempelajari petunjuk dan juga agama ini yang benar. Maka perlu untuk melawan diri kita di dalam menjalankan atau dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata beliau adalah mujahadatuha 'alal amali bihi ba'da ilmi, yaitu melawan diri kita setelah kita mengetahui huda, mengetahui petunjuk, saat kita telah mengetahui ajaran Islam yang benar, kita melawan diri kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Tatkala kita telah mengetahui perintah wajib salat, tatkala kita sudah mengetahui perintah sedekah, tatkala kita sudah mengetahui perintah zakat, tatkala kita sudah mengetahui perintah untuk meninggalkan riba, perintah untuk meninggalkan perbuatan zina, perbuatan-perbuatan maksiat lainnya, maka kita melawan diri kita untuk melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan-perbuatan tersebut. Ini yang kedua. Yang ketiga kata beliau adalah mujahadatuha 'ala da'wati ilal haqq. Melawan diri sendiri tatkala kita menyeru, melakukan dakwah, seruan menuju jalan yang benar di dalam agama Islam, di dalam jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang banyak gangguan, karena terkadang juga muncul ketidakmauan dalam diri kita. Di dalam keluarga kita, terkadang kita cuek, terkadang kita tidak peduli dengan keluarga kita, dengan istri kita, dengan anak kita. Tatkala mereka lalai dalam sholat, terkadang kita tidak peduli. Maka kita perlu melawan diri kita untuk peduli terhadap keluarga kita, peduli terhadap lingkungan kita, peduli terhadap tetangga kita di dalam menjalankan dan menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala adalah mujahadatuha 'ala sabri ala masyaqid da'wati ilallah. Bersabar, melawan diri kita dalam bersabar.
tatkala kita melakukan dakwah, melakukan seruan terhadap orang lain di dalam jalan Allah. Terkadang ada gangguan dari manusia, juga kita bersabar tatkala kita menanggung beratnya, sulitnya medan dakwah dalam kita menyeru di jalan Allah, dan semata-mata kita jadikan kesabaran kita karena Allah Subhanahu wa taala, bukan berdasarkan karena manusia atau karena tujuan duniawi, tapi karena kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya masalah Jumat rahimakumullah, apabila seseorang telah mampu melaksanakan atau menjalankan 4 tingkatan dari mujahadatun nafs yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, maka orang tersebut akan menjadi orang yang rabbani, orang yang lurus di atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala, orang yang akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia ini. Namun di antara 4 tingkatan ini, tingkatan yang kedua yaitu mujahadatun nafs, melawan diri kita fi taatillah, dalam mentaati Allah, dalam menjalankan apa yang telah kita ketahui dari agama ini adalah tingkatan yang paling mulia, tingkatan yang paling utama, karena di dalamnya kita menguatkan keimanan kita, karena di dalamnya membutuhkan kesabaran dalam menjalankan perintah Allah, dalam menjauhi larangan Allah, dalam menjalani ketetapan-ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang kita senangi ataupun yang tidak kita senangi. Ya masalah Jumat rahimakumullah, maka bersabar di dalam menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala ini adalah di antara tanda-tanda keimanan seseorang. Tanda-tanda sempurnanya keimanan seseorang. Kita lihat bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau menjalankan ibadah, beliau begitu sabar. Beliau melawan dirinya, melawan hawa nafsunya untuk tidur malam. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan qiyamul lail, salat malam, hatta tatafattara qadamah, sehingga telapak kaki beliau pecah. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan nyenyaknya tidur, lezatnya tidur malam, dan bangun berdiri kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Rasulullah, mengapa engkau melakukan qiyamul lail sedangkan Allah telah ampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang?" Maka Nabi SAW bersabda, "Afala akuna abdan syakura?" Tidakkah boleh aku menjadi seorang hamba yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala? Ya masalah Jumat rahimakumullah, para sahabat Nabi SAW juga menunjukkan pada kita betapa sabar dalam menjalankan ketaatan pada Allah. Di antaranya adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Tatkala beliau melaksanakan qiyamul lail bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu lama, yang begitu panjang, sahabat Abdullah bin bin Mas'ud hampir saja membatalkan salatnya karena saking lamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalankan salat malam. Namun beliau tetap sabar mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan qiyamul lail. Ya masalah Jumat rahimakumullah juga diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala an, tatkala ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang rumahnya sangat jauh dari masjid. Lalu kemudian laki-laki ini, sahabat ini tidak pernah ketinggalan jamaah dalam melaksanakan salat wajib di masjid. Lalu dikatakan kepada beliau, "Lau istaraita himaran, tidakkah engkau membeli seekor keledai yang kemudian dengan keledai tersebut engkau gunakan tarkabu fir ramdai wad-dhalma, engkau gunakan, engkau tunggangi saat malam ataupun siang hari tatkala panas ataupun hujan?" Maka apa jawaban beliau? Dia mengatakan, "Ma yasurruni anna baiti bi jambil masjid." Bahkan kalau seandainya rumahku berada di sebelah masjid, tidaklah membuatku bahagia. "Inni uridu," aku hendak, "an yuktaba mamsyaya," aku hendak memaksudkan atau mengharapkan setiap langkah-langkah kakiku menuju masjid dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kembalinya ketika aku selesai dari melaksanakan sholat jamaah di masjid, ke rumahku dicatat setiap langkahnya, setiap langkah-langkahnya menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mendengar jawaban laki-laki itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad jama'allahu laka bidzalika kullah." Sungguh Allah SWT telah menghimpun semua pahala-pahala dari langkah-langkah kaki yang telah engkau langkahkan, ayunkan menuju masjid dan ketika engkau kembali ke rumahmu. Maka jamaah salat Jumat rahimakumullah, betapa para sahabat
Dan Nabi SAW telah menunjukkan dan mencontohkan pada kita semua bagaimana melawan hawa nafsu, melawan diri sendiri dalam menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bagaimana kita bersabar untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW dengan tegas menyebutkan, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi, sehingga menjadikan hawa nafsunya tunduk terhadap apa yang telah aku bawa dari Al-Qur'an dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya masalah Jumat rahimakumullah, sebagian ulama mengatakan bahwasanya melawan hawa nafsu awalnya adalah sa'bun, awalnya adalah sulit, wa akhiruha azbun, namun akhirnya adalah suatu keindahan, suatu keindahan, suatu ketenangan di dalam diri kita. Sebagaimana Nabi SAW menjelaskan bahwasanya orang-orang, sebagaimana para ulama menjelaskan bahwasanya orang-orang yang bersabar di dalam menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah dan menundukkan hawa nafsunya, maka orang tersebut akan mendapatkan ketenangan hati. Orang tersebut akan mendapatkan ketenangan hati, sekaligus juga cinta kepada ketaatan dan benci kepada kemaksiatan, benci terhadap kekufuran dan kefasikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan." Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kalian cinta terhadap keimanan dan hati kalian merasa indah dengan keimanan tersebut. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan hati kalian benci terhadap kekufuran, terhadap kefasikan dan terhadap kemaksiatan. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala maksudkan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka senantiasa bermujahadah. Mereka bersungguh-sungguh melawan diri mereka dalam menjalankan ketaatan, dalam menjauhi larangan Allah dan dalam menjalankan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya masalah Jumat rahimakumullah, sebagian ulama mengatakan juga bahwasannya mujahadatun nafs, melawan diri sendiri begitu sulit. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada hambanya. Di antaranya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tatkala ada orang-orang yang hati mereka sudah condong, hati mereka sudah sangat suka sekali melakukan maksiat, tetapi perbuatan mereka atau langkah mereka, tangan mereka tetap mereka jaga. Artinya hati mereka menginginkan kemaksiatan, tapi mereka tidak jadi melakukannya. Maka sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengatakan dan menyebutkan suatu ayat dalam surat Al-Hujurat ayat ke-7, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfirah wa ajrun 'azim." Mereka adalah orang-orang yang Allah uji hati mereka apakah mereka takwa kepada Allah atau tidak. Nah, ketika mereka takwa kepada Allah, maka bagi mereka ampunan dan bagi mereka pahala yang besar. Maka jamaah salat Jumat rahimakumullah, di dalam ayat ini yang disebutkan, yang dikutip oleh sahabat Abu Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa hati kita begitu lemah, jiwa kita begitu lemah, sehingga ketika kita berusaha untuk melawan diri kita, berusaha untuk menjaga lisan kita, tangan kita, langkah kita daripada kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan ampunan. Allah berikan pahala tersendiri bagi orang-orang yang tidak jadi melakukan kemaksiatan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus kemudian Allah akan melahirkan di dalam dirinya cinta kepada ketaatan dan tidak suka dan benci kepada kemaksiatan, benci kepada kekufuran dan benci kepada kefasikan. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, sungguh Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha." Sungguh beruntung orang-orang yang telah menyucikan jiwanya, wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwa, mengotori hawa nafsunya dengan senantiasa atau selalu mengikuti hawa nafsunya melakukan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua dari perbuatan-perbuatan mungkar, daripada keburukan-keburukan jiwa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan diri kita senantiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa menanamkan keimanan, menanamkan kecintaan terhadap keimanan, ketaatan, dan tidak menyukai benci terhadap kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan, sehingga kita wafat ataupun ketika kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala, kita wafat dalam keadaan husnul khatimah.
kita wafat dalam keadaan baik, kita wafat dalam keadaan ditetapkan iman dan Islam di dalam hati kita, dan kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi azimul ihsan wasi'ul fadli wal judi wal imtinan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اجتنابه وأرنا الباطل اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم أصلح أحوال ولاة المسلمين بتطبيق كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم شتت شملهم ومزق صفوفهم وقلل عددهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم اللهم انصرهم. اللهم طهر القدس من اليهود الطاغين الضالين. اللهم طهر القدس من اليهود الضالين الطاغين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.